Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Dagri yang menceritakan tentang keangkeran waktu dia menempati asrama di kampusnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Seperti yang kalian tahu, asrama adalah tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok, umumnya murid-murid sekolah. Tahun 2016, aku dinyatakan diterima di sebuah kampus swasta di salah satu kota besar di Indonesia. Sebut saja kota B. Peraturan di kampus tersebut ada aturan di mana setiap mahasiswa atau mahasiswi yang baru wajib untuk tinggal di asrama selama 1 tahun. Asrama yang aku tempati ini seperti asrama pada umumnya, sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati 4 orang untuk setiap kamarnya. Asramaku ini lumayan luas. Terdapat 12 gedung asrama dengan fasilitas kamar mandi, 4 kasur, 4 meja kursi, 4 lemari dan 1 cermin besar di setiap kamarnya. Sudah sangat lengkap menurutku. Per lantai disediakan 1 lobi yang biasa digunakan untuk kumpul-kumpul atau mengerjakan tugas kelompok. Pada lobi terdapat 2 kursi panjang stainless seperti di lobi-lobi rumah sakit, 1 meja kaca dan 1 TV. Di setiap gedung terdapat ibu atau bapak helpdesk yang berjaga di lantai bawah dari pagi hingga malam, sekitar jam 22, serta ada cleaning service setiap paginya. Jadi, bentuk gedung asramanya itu persegi panjang. Aku tinggal di asrama gedung 6 dengan kamar 426 lantai 4. Di sini ada Fajar, David, Udin, dan Fridus. Nama samaran semua. Namaku Fajar. Kami semua beda jurusan dan fakultas kecuali aku dan Fridus. Kami satu fakultas namun beda jurusan. Bulan-bulan awal kuliah, kehidupan kita di asrama tergolong santai karena perkuliahan pun belum terlalu padat dan belum banyak tugas juga karena masih awal perkuliahan. Sampai pada suatu sore, tok tok tok. Sore. Suara Udin sambil membuka pintu dan melepaskan sepatunya. "Dari mana, Din? Baru balik?" kataku. "Tadi habis first mat sama anak-anak kelas," kata Udin. Udin menutup pintu kamar dan dia segera menuju kasur untuk rebahan sembari memainkan ponselnya. Jam dinding menunjukkan angka 5, tanda sebentar lagi matahari akan bertukar posisi dengan bulan. Karena posisi kamarku dekat dengan lobi lantai 4, jadi terkadang terdengar suara orang-orang penghuni asrama yang sedang kumpul di lobi. "Gimana first match-nya, Din? Seru nggak anak-anak kelasnya?" kata David sedang duduk di meja belajar 4. "Lumayan lah, cuman belum terlalu akrab aja," kata Udin sembari memainkan ponselnya. Waktu pun berlalu. Jam sudah menunjukkan pukul 22. Semuanya pun mulai tertidur pulas. Aku terbangun. Kulihat jam dinding masih pukul 2 malam. Aku terbangun gara-gara aku mendengar ada geretan benda di lorong depan kamar.
seperti kursi besi yang diseret perlahan. Wah, mungkin ada tetangga asrama yang mindahin kursi, pikirku saat itu. Paginya aku terbangun pukul 7 pagi. Aku segera mandi karena akan mencari sarapan. Kebetulan hari ini kuliah siang. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu di kamar mandi. Aku yang lagi mandi nyaut dong. "Siapa? Mau mandi ya? Bentar ya," kataku. Tidak terdengar jawaban dari luar, dan aku lanjutkan untuk mandi. Saat keluar dari kamar mandi, aku tengok teman-temanku masih tertidur di kasurnya masing-masing. Aku masih positive thinking. "Ah, anak-anak pasti jahil," kataku dalam hati. Kulanjutkan niatku untuk mencari sarapan. Beberapa minggu berlalu. Setelah suara deretan pintu besi dan ketukan pintu, ada Firidus yang bercerita padaku. Jar, ngerasa gak sih asrama ini ada kejadian aneh?" ucap Firidus membuka pembicaraan. "Enggak sih, sejauh ini masih aman," kataku. "Memangnya kejadian aneh seperti apa?" Kemudian Firidus bercerita. "Jadi gini Jar, beberapa hari yang lalu pas aku tidur, aku itu terbangun. Terus kulihat jam masih menunjukkan 2 malam. Aku terbangun gara-gara aku dengar ada suara seretan kursi dari depan kamar kita. Aku penasaran, siapa sih yang nyeret kursi malam-malam gini di depan kamar orang? Ganggu orang tidur aja. Karena penasaran, aku intip dari kaca di atas pintu. Soalnya kan kasurku di atas deket pintu, jadi deket ke jendela kaca di atas pintu. Pas aku lihat, ternyata ada sosok perempuan bergaun merah. Ya kayak gaun pesta gitu. Posisinya membelakangiku. Dalam pikirku, kok bisa ada perempuan malam-malam masuk ke gedung asrama cowok? Nah, gak lama kemudian perempuan itu diem, gak bergerak. Perlahan dia menggerakkan kepalanya pelan banget, sampai kepalanya muter ke belakang 180 derajat. Dan sekarang wajah kami saling bertatapan. Mukanya rata. Aku syok melihat itu, cuman bisa kaget aja. Terus dia tertawa melihat aku yang terpaku. Aku hanya bisa menyebutkan nama Tuhanku dan berdoa. Rasanya aku ingin menangis karena saking takutnya. Jarak antara aku dan dia itu cuma 1 meter, dan terhalang kaca atas pintu. Sedekat itu aku sama hantu. Aku terpaku cukup lama, sampai akhirnya aku bisa bergerak dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Suara tawanya masih bisa kudengar dalam selimut. Aku masih sangat ketakutan. Akhirnya aku paksa mataku agar terpejam, dan aku pun tertidur pukul 3 dini hari. Paginya aku terbangun pukul 8 pagi. Ya, akhirnya kelewatan mata kuliah pagi. Tapi aku tetap segera harus bersiap-siap pergi ke kampus, karena aku gak mau lama-lama di asrama ini. Mendengar cerita dari Firidus seperti itu, aku sedikit tidak percaya. Karena asrama ini terlihat sangat nyaman dan bikin betah. Tempatnya bersih, dan kamarnya luas. Ada wifi dan full perabotan. Dan ternyata bukan cuma Firidus yang mengalami teror itu. Beberapa hari yang lalu, setelah pertemuan Firidus dengan wanita bergaun merah muka rata itu, sampai suatu malam, ada David dan aku di kamar yang lain sedang mencari angin keluar. David membuka pembicaraan. Jar, kamu pernah dengar suara kursi diseret gak kalau malam?" tanya David. Pernah sih. Palingan itu tetangga yang habis dari lobi bawa kursi," jawabku. Di sini aku cerita berdasarkan sudut pandang David. Jadi,
Waktu itu aku terbangun, Jar, tengah malam, tepatnya pukul 1. Entah apa yang membangunkanku, tapi setiap aku melek, rasa kantukku sudah hilang. Badanku seger. Meski lampu kamar mati, aku masih bisa melihat dengan jelas Udin tertidur lelap. Tiba-tiba perhatianku tertuju pada suara yang ada di depan kamar. Seperti ada kursi yang diseret. Dan tak lama setelah terdengar suara itu, aku melihat bayangan hitam dari kamar mandi di dekat jemuran handuk. Bayangan itu terlihat jelas seperti sosok perempuan. Pertanyaannya, kenapa David bisa melihat bayangan cewek di dalam kegelapan? Memang kamar gelap dan lampu kamar mandi menyala, pintunya terbuka, sehingga apabila ada objek yang berdiri di kamar mandi dekat pintu, akan terbentuk bayangan. Di malam kedua bukan lagi suara kursi diseret, melainkan suara pintu diketuk. Suara ketukan ini berbeda. Ku jawab, "Siapa?" Tak ada jawaban. Namun ada suara langkah kaki menjauh. Kupikir, apaan sih? Malam-malam resek, ganggu orang tidur aja. Akhirnya ku coba untuk kembali tidur. Dan di malam ketiga, aku terbangun lagi pukul 1. Kembali ku dengar suara pintu kamar diketuk. Lebih tepatnya sih digedor. Suaranya keras dan cepat, kayak ada orang yang minta segera dibukakan pintu. Saat ini aku mulai merasa ada yang aneh. Gak mungkin teman-temanku balik dari kampung halaman baru tadi pagi, terus mereka berangkat, terus sekarang udah balik lagi. Posisiku sedang sendiri, semuanya lagi pada mudik ke kampung halaman. Karena saat itu weekend, aku tidak balik karena ada deadline tugas. Ya, aku diam saja, tidak memberi respon. Sial, aku sendirian di asrama malam-malam begini, kataku dalam hati. Tak berselang lama, kamar kembali digedor. Semakin lama semakin keras ketukan itu. Akhirnya aku hanya bisa diam di kasur dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Semuanya hening. Tak berselang lama, aku mendengar suara orang perempuan. Suaranya kecil tapi cukup jelas, dan aku bisa mendengar apa katanya. "Saya tahu kamu belum tidur." Suara itu diikuti ketawa melengking khas kuntilanak. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga malam cepat berlalu. Cerita dari sudut pandang David selesai. Aku yang mendengar cerita David mencoba menghubungkan apa yang telah diceritakan oleh Fridus sebelumnya. Aku berpendapat, jangan-jangan pelakunya sama. Selang beberapa hari setelah kejadian yang menimpa David, aku bertemu dengan Fridus di gedung fakultas. Kusapa dia dan sekalian kutanyakan beberapa hal tentang kejadian yang menimpa teman sekamar David. "Fridus, kamu udah ceritain ke David ya soal yang kemarin?" tanyaku. "Cerita apa?" jawab Fridus. Lalu ku ceritakan kembali apa yang diceritakan David. Fridus hanya bisa diam, kemudian berkata padaku, "Sepertinya hal yang sama menimpa David, Jar." "Kok bisa ya?" tanyaku. "Aku pernah sih mendengar suara geretan kursi tengah malam di lorong depan kamar. Tapi aku masih berpikir positif," lanjutku. "Aku pernah ketindihan," kata Fridus. Jadi menurut Fridus, ia terbangun pada tengah malam. Ia tidak bisa memastikan pukul berapa kejadian itu. Tapi yang terjadi adalah Fridus mengalami ketindihan. Fridus merasa seperti ada yang menekan dari atas.
Badannya tidak bisa digerakkan, namun matanya bisa membuka mata dan melihat sekeliling. Ia bisa melihat David dan aku tertidur pulas. Semakin Fridus mencoba menggerakkan badannya, semakin pula ia tertekan, tak dapat bergerak. Di saat itulah ia menyadari ada yang menimpanya. Ia melihat bayangan merah di atasnya. Semakin lama semakin jelas, membentuk sosok perempuan berambut hitam panjang dengan gaun merah. Sosok itu seperti mendekatkan wajahnya ke wajah Fridus, seperti sedang memperhatikan wajah Fridus dengan muka yang sudah tidak terbentuk, alias rata. Fridus yang ketakutan mencoba untuk berteriak, namun tidak bisa. Hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dengan perasaan kaget dan takut. Ia pun langsung duduk dan beristighfar. Dilihatnya jam dinding kamar menunjukkan pukul 3 malam. Ia melihat semua teman-temannya masih tertidur. Fridus tidak begitu menanggapi hal itu dengan serius, karena ia berpikir mungkin saja ini hanya mimpi. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, penghuni kamar sering mengalami kejadian aneh, seperti kursi depan meja belajar bergeser sendiri, suara ketukan pintu di kamar mandi, dan jemuran handuk tiba-tiba terguling, serta makanan yang baru dibeli pas mau dimakan itu tiba-tiba basi. Semakin lama, suasana di kamar asrama semakin tidak kondusif. Menurutku, Udin dan Fridus sering ketindihan apabila salah satunya tidur sendirian di kamar. Sampai di mana saat di bulan-bulan terakhir di asrama, kali ini aku yang diganggu. Pada awalnya aku terbangun pukul 1. Saat itu semuanya sedang mudik, dan giliran aku yang tidak balik karena menjadi panitia acara di kampusku. Aku terbangun karena tenggorokanku terasa kering dan haus. Jadi aku turun dari kasur dan mengambil minum di meja. Saat sedang minum, terdengar suara deretan kursi dari luar. Awalnya cuek karena takut, karena aku sendirian. Setelah beres minum, aku kembali ke kasur. Terdengar lagi suara seretan kursi itu. Karena merasa terganggu, aku menggertak dengan suara keras, "Berisik!" Langsung saja, hening, tidak ada suara. Di sini posisiku tidur terlentang. Tak lama dari hening itu, tiba-tiba ada sosok wanita bergaun merah, rambutnya panjang dan mukanya rata, duduk di atas badanku dan berkata sangat kencang, "Jangan suka ngatur saya." Lalu sosok tersebut menghilang. Semenjak itu, setiap ada suara apapun, aku cuek karena kapok. Menurut beberapa temanku yang paham begituan, asrama gedungku sekarang ini makin ramai oleh mereka yang tak kasat mata. Kebanyakan dari tempat lain, dan bisa sampai ke sini karena mengikuti anak-anak asrama. Kemudian mereka betah di sini. Jadilah mereka menetap di sini. Dan aku, setelah check out asrama karena sudah 1 tahun tinggal di sana, ngontrak di rumah di daerah depan kampus. Terima kasih. Baik, itulah cerita singkat dari Mas Dagri. Iya, Mas Dagri ya. Oh iya, Mas Dagri, mengenai teror asrama saat dia dulu menempatinya. Sebenarnya cerita bangunan asrama itu banyak ya, kejadian-kejadian seram. Saya dulu juga 1 tahun di asrama waktu kuliah. Dan alhamdulillah sih, cuma perasaan aja. Belum pernah. Ya semoga aja nggak ketemu ya. Pokoknya nggak ketemu lah sama mereka. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.